teman-teman, perkenalkan saya Rahel Ananda Sitorus dengan NIM C1C019113. Saya dari kelas R13 Akuntansi angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah penganggaran saya yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai penyusunan anggaran kas. Nah, apa sih anggaran kas itu? Anggaran kas dapat diartikan sebagai sebuah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk perkiraan arus kas, di mana besaran arus kas yang diperkirakan tersebut akan terjadi pada waktu atau periode tertentu. Manajemen biasanya mengembangkan anggaran kas setelah anggaran penjualan, pembelian, dan belanja modal dibuat. Anggaran ini perlu dibuat sebelum anggaran kas untuk memperkirakan secara akurat bagaimana kas akan terpengaruh selama periode tersebut. Anggaran kas memungkinkan manajemen untuk memprediksi penurunan pendek dalam saldo kas perusahaan dan memperbaiki masalah sebelum pembayaran jatuh tempo. Selain itu, alat yang digunakan perkiraan kas ini juga berguna untuk mengetahui mengenai apakah perusahaan kekurangan atau kelebihan pada dana operasional perusahaan. Selanjutnya, tujuan anggaran kas. Bagi sebuah perusahaan, untuk mengetahui keadaan surplus atau defisit kasnya, tidak bisa hanya dengan melihat kegiatan operasionalnya, tetapi melalui anggaran kas yang sudah dibuat. Karenanya, anggaran kas dibuat dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu alat memantau keadaan kas secara terus-menerus. Yang kedua, menyesuaikan kas dengan total modal kerja, biaya, pendapatan penjualan, dan utang. Yang ketiga, memberikan gambaran posisi kas akhir setiap periode dari kegiatan operasionalnya. Yang keempat, menemukan kekurangan dan kelebihan kas, serta menentukan kebutuhan pembiayaan dari kelebihan kas untuk investasi. Yang kelima, mengukur keberhasilan atas target yang sudah dibuat. Dan tujuan yang terakhir yaitu alat mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan. Selanjutnya, cara penyusunan anggaran kas. Yang pertama yaitu tentukan arus kas masuk ke perusahaan dalam sebulan. Jenis analisis arus kas ini disebut sebagai persiapan dan analisis penganggaran kas. Ini adalah bagian dari perkiraan keuangan jangka pendek perusahaan. Lalu yang kedua, tentukan arus kas keluar dari perusahaan dalam sebulan. Perusahaan akan memiliki pengeluaran setiap bulan. Misalnya, perusahaan perlu membeli alat tulis atau perlengkapan kantor, membayar perawatan mobil dan bahan bakarnya, dan membayar karyawan. Lalu yang ketiga yaitu arus kas masuk harus lebih besar dari arus kas keluar. Setiap pebisnis tentu menginginkan aliran uang yang masuk ke perusahaan lebih besar daripada jumlah uang yang mengalir keluar dari perusahaan. Ini berarti bahwa arus kas masuk bulanan harus direncanakan dengan hati-hati dan arus kas keluar juga harus diminimalkan. Lalu yang keempat yaitu saldo akhir untuk bulan pertama menjadi saldo awal untuk bulan kedua. Salah satu aturan penting dan mendasar dalam membuat anggaran kas adalah memasukkan saldo akhir untuk bulan pertama menjadi saldo awal untuk bulan kedua. Setiap bulan, Anda mungkin harus menambahkan lebih banyak item ke analisis saat bisnis Anda tumbuh. Lalu yang ketiga yaitu, jika arus kas berubah negatif, maka harus meminjam uang. Dalam bisnis, piutang atau uang pinjaman bukanlah konsep baru. Jika arus kas berubah negatif atau bisnis menghadapi defisit, tidak ada salahnya jika harus meminjam uang untuk menutupi kekurangan kas untuk bulan itu. Lalu yang keenam yaitu konsisten dengan anggaran kas selama periode yang direncanakan. Terus lakukan anggaran kas setiap bulan. Usahakan agar pinjaman Anda seminimal mungkin dan arus kas masuk Anda lebih besar dari arus kas keluar. Ingat bahwa penganggaran kas hanyalah dokumen perencanaan keuangan, tetapi cobalah untuk konsisten dengan ini sebisa mungkin.
Baik, selanjutnya yaitu metode anggaran kas. Ada 3 metode dalam penyusunan anggaran kas. Yang pertama yaitu metode penerimaan dan pembayaran. Dengan metode ini, anggaran kas disusun berdasarkan kolom. Ada 2 bagian. Bagian pertama adalah tanda terima dan bagian kedua adalah pembayaran. Total penerimaan ditambahkan dengan saldo awal kas dan dikurangi pembayaran untuk mendapatkan saldo akhir kas. Jika penerimaan lebih dari pembayaran, ada surplus uang tunai pada akhir bulan dan sebaliknya. Lalu metode yang kedua yaitu ada metode untung dan rugi yang disesuaikan. Metode ini juga disebut laporan arus kas. Jenis anggaran ini disiapkan untuk jangka panjang. Ini memberikan lebih banyak rincian pendapatan dan pengeluaran sehubungan dengan perencanaan jangka panjang. Nah, ada beberapa informasi yang diperlukan untuk menyiapkan anggaran kas berdasarkan metode untung dan rugi yang disesuaikan. Yang pertama yaitu saldo pembukaan yang diharapkan. Yang kedua, laba bersih untuk periode tersebut. Lalu yang ketiga, perubahan aset lancar dan kewajiban lancar. Yang keempat, penerimaan modal dan pengeluaran modal. Dan yang kelima yaitu pembayaran dividen. Dan metode yang terakhir yaitu metode neraca. Metode ini sangat mirip dengan metode untung dan rugi yang disesuaikan. Dengan metode ini, semua item neraca dicatat pada sisi masing-masing kecuali kas. Kemudian, neraca seimbang. Jika sisi kewajiban lebih berat dari sisi aset, angka perimbangnya adalah kas di bank. Demikian juga jika sisi aset lebih berat dari sisi kewajiban, angka perimbangnya adalah overdraft yang merupakan perpanjangan kredit dari bank yang diberikan ketika saldo dalam rekening mencapai 0. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Yang pertama yaitu aktivitas operasi. Aktivitas operasi yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan, sekaligus semua upaya yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut. Lalu yang kedua yaitu aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan, seperti pembelian dan penjualan gedung, tanah, mesin, kendaraan, pembelian obligasi atau saham perusahaan lain, dan sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu aktivitas keuangan atau pendanaan. Aktivitas keuangan atau pendanaan adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumbernya beserta konsekuensinya. Misalnya penerbitan surat hutang, penerbitan obligasi, penerbitan saham baru, pembayaran dividen, pelunasan hutang, dan sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan materi mengenai penyusunan anggaran kas. Jika masih terdapat salah-salah kata atau penyampaian mohon dimaafkan. Dan semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.